Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat tercurah buat baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah, berjumpa lagi di channel YouTube kita, channel kita bersama, yaitu HMI Komtar. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Kakanda Yudi Gochandra. Beliau merupakan Ketua Umum Komisariat Tarbiyah dan Ilmu Keguruan periode 2017. Nah, sekarang beliau juga menjadi pengurus di kepengurusan HMI Cabang Bukit Tinggi, yaitu di bidang menjadi Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan membedah salah satu materi dalam HMI, yaitu KMO. KMO yang sebagaimana yang kita ketahui, KMO merupakan singkatan dari Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi. Kepemimpinan sendiri berarti karakteristik dari seorang pemimpin guna mempengaruhi, memotivasi, serta memungkinkan bawahannya untuk mencapai keberhasilan atau tujuan dari sebuah organisasi. Dan manajemen merupakan seni ataupun alat untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi atau instansi. Nah, organisasi sendiri merupakan suatu wadah untuk mencapai tujuan dan mengimplementasikan nilai kepemimpinan serta manajemen di dalamnya. Baik, menurut Kakanda, bagaimana sih kepemimpinan di HMI itu sendiri? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pertanyaan dari pembawa acara Aisan dijawab, sebelumnya saya mengucapkan ini bentuk apresiasi saya kepada kawan-kawan kepengurusan di HMI Komisariat Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Bukit Tinggi, di HMI Cabang Bukit Tinggi, karena melihat situasi kita yang pada hari ini di social distancing ya, kita tidak bisa berkumpul secara ramai seperti biasanya yang menjadi budaya di HMI Cabang Bukit Tinggi dan HMI secara keseluruhan gitu. Dan ini bentuk inisiasi dari kawan-kawan yang diinisiatori oleh Ketua Umum Komisariat, Ketua Komisariat yaitu Abdul Aulia, untuk membuat channel YouTube. Nah, disinilah bentuk follow up ataupun RTL ya dari pengkaderan setelah kita LK1. Setelah pengkaderan LK1 itu lanjut dengan penambahan ataupun penguatan materi yang sudah diberikan ketika kawan-kawan LK1. Nah, pada hari ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul secara bersama-sama, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, secara face to face ya. Nah, inilah salah satu cara yang digunakan ataupun dimanfaatkan oleh Ketua Umum, juga beserta didukung oleh Muhammad Ihsan sebagai Ketua Bidang P3 Komisariat Tarbiyah. Nah, menjawab dari pertanyaan Ihsan tadi, ini menjadi pertanyaan kita bersama ya, kepemimpinan itu apa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya pemimpin ataupun kepemimpinan di HMI dengan kepemimpinan di luar HMI itu sama sebenarnya gitu. Nah, kita melihat kepemimpinan itu kan merupakan sifat kemampuan dari setiap orang. Kalau secara sempit kita membahasnya seperti itu. Sifat yang dimiliki oleh setiap orang, kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang untuk mengarahkan, mempengaruhi ataupun memberikan perintah ataupun berupa instruksi kepada orang lain gitu. Nah, dengan kepemimpinan inilah segala macam tujuan itu bisa dicapai. Terserah itu tujuannya secara individu ataupun secara organisatoris. Nah, kepemimpinan di HMI apa bedanya dengan kepemimpinan di luar HMI? Nah, HMI sebagai organisasi yang besar pada hari ini jadi seperti menjadi musuh ya, ataupun ancaman bagi beberapa orang, ataupun menjadi ancaman bagi pemerintah, ataupun menjadi ancaman, atau ini dianggap ya, bukan kita mengatakan HMI sebagai ancaman, tidak, tapi dianggap sebagai ancaman ataupun
saingan dari organisasi-organisasi lain gitu. Karena kita di HMI sudah lama ya. HMI merupakan organisasi yang besar, cukup tua gitu. Jadi tidak diragukan lagi kader-kader HMI itu bisa memimpin. Mereka punya karakter kepemimpinan yang sangat kuat gitu. Nah, dengan karakter kepemimpinan yang sangat kuat inilah yang menjadi pertanyaan besar, kenapa anak-anak HMI bisa seperti itu? Kemudian kalau ada permasalahan yang ditanyakan, oh anak-anak HMI yang punya permasalahan ataupun anak-anak HMI yang menjadi biangnya gitu. Nah, di HMI kenapa kita bisa menjadi seorang kader yang berkarakter? Karena memang ditempa ya menjadi seorang yang kuat, memiliki karakter yang kuat, mulai dari mental sampai kepada akademisnya gitu. Nah, dikembalikan lagi kepada pertanyaan tadi, apa bedanya kepemimpinan di HMI dengan organisasi lain? Seperti yang saya katakan tadi, kita punya jalur ya, kita punya rentang waktu untuk tingkatan proses. Namanya kita sebagai organisasi pengkaderan tentu ada jenjang yang harus diikuti dalam pengkaderan. Makanya anak-anak HMI ataupun kader-kader HMI itu memiliki karakter yang kuat dan karakter kepemimpinan itu lebih kuat lah daripada beberapa organisasi lain. Nah, dengan jenjang pengkaderan inilah kepemimpinan itu bisa melekat ya, menjadi lebih kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa kader HMI yang memang tidak berproses dengan benar, tidak berproses dengan niat hati yang paling dalam, makanya mereka tidak memiliki karakter yang kuat. Maka tidak seperti kata pepatah ya, dari 10 ataupun 100 biji padi yang ada dalam satu rumpun padi, tidak semuanya dia berisi, ada juga yang kosong. Nah, begitu juga dengan di HMI. Nah, bedanya di HMI lagi, apalagi yang membedakannya di HMI gitu. Kita ada pola-pola dalam berproses, mulai dari kita dilatih di kepanitiaan, mulai dari public speaking, kita berbicara, di anak-anak HMI diajarkan untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian diberikan ruang untuk berbicara, seperti di follow up, kemudian di ngopi-ngopi ya, ngobrol-ngobrol pintar gitu. Jadi itu anak-anak HMI seperti itu gitu. Kemudian setelah LK1, nalar kritis mereka di LK1 itu sangat dibentuk begitu. Jadi kalau anak-anak sudah LK1 itu kepalanya panas. Dalam kelas, waktu perkuliahan, semua orang salah, dikritik semuanya begitu. Dia aja yang benar semuanya begitu. Anak-anaknya seperti itu gitu. Kritis. Kalau kritis ya, tapi kadang ya saya senang dengan anak-anak yang kritis, tapi lebih senang lagi kalau ada anak-anak HMI yang kritis tapi lebih mengkritisi terlebih dahulu apa yang dia pikirkan sebelum dia lontarkan dalam mempertanyakan ataupun berargumentasi gitu. Nah, di HMI kita tidak diajarkan untuk manja dalam artian ditimang-timang ataupun diajak-ajak, ayo sini berproses dekat kanda, dekat abang, dekat kakak segala macam. Tidak, HMI tidak seperti itu. Di HMI kan kita terbina, silakan cari ladang proses sendiri, silakan berproses sendiri, cari senior, bagaimana, siapa senior yang nyaman, carilah. Bukan berarti harus membeda-bedakan senior, tidak gitu. Nah, inilah pola-pola yang dibangun ataupun yang dibudayakan di HMI secara umum begitu. Saya pikir demikian. Berarti jiwa-jiwa kepemimpinan ini sudah menjadi karakteristik dari HMI itu sendiri ya kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen. Yang sama kita ketahui, manajemen sendiri merupakan seni ataupun alat untuk memudahkan dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Nah, menurut Kanda sendiri, bagaimana sih pengimplementasian manajemen dalam organisasi HMI ini? Baik dari segi waktu, dana, kan banyak tuh kader-kader HMI yang kesulitan membagi waktu antara perkuliahan dengan HMI, juga dari pendanaan dan segala macam. Nah, menurut Kanda bagaimana? Ya, ini menjadi hal yang dilematis ya bagi setiap kader HMI mau berangkat LK2 ataupun ada kegiatan-kegiatan yang bentrok dengan kegiatan-kegiatan di HMI. Namun kita flashback lagi mengenai fungsi kepemimpinan, manajemen tidak terlepas dari kepemimpinan tadi gitu. Bisanya berjalan manajemen itu tentu
karena dari kepemimpinan tadi yang dibentuk. Kalau kepemimpinannya tidak dibentuk, tentu manajemennya tidak berjalan begitu. Karena manajemen saya pikir itu merupakan sebuah alat ya yang digunakan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, kalau di kepemimpinan kan ada fungsi pemimpin. Ya. Fungsi dia memimpin sebagai apa? Sebagai pengambil keputusan, sebagai mediator, sebagai fasilitator, sebagai apa lagi? Banyak kan. Nah, sebagai komunikator lah. Komunikator. Banyak sebenarnya Tidak. fungsi-fungsi kepemimpinan di HMI sendiri begitu. Nah, manajemen bagaimana dia bisa memanage waktu, memanage keuangan, memanage kegiatan-kegiatan yang ada dalam ber-HMI gitu. Nah, ini menjadi hal yang dilematis ketika anak-anak HMI ada kegiatan, dia bentrok dengan kuliah, bentrok dengan UAS, bentrok dengan UTS. Jadi terkadang lebih memilih untuk kuliah ya daripada ber-HMI. Sementara ilmu yang didapatkan di HMI itu tidak dapatkan di bangku perkuliahan kan. Nah, sangat banyak ilmu-ilmu yang didapatkan di HMI. Ini tergantung bagaimana mengambil substansi dalam dua kegiatan. Mana yang paling penting? Kalau seandainya perkuliahan itu bisa kita kejar, ya kejarlah ber-HMI dulu. Kalau seandainya kita masih bisa baca-baca kan, baca ataupun tanya sama teman, ya kejarlah dulu untuk ber-HMI gitu. Nanti kalau seandainya sudah UTS ataupun UAS, tinggalkanlah ber-HMI. Karena organisasi itu merupakan loyalitas ya. Kalau untuk berkuliah merupakan prioritas. Tidak mungkin kita lalaikan amanah orang tua ataupun kepercayaan orang tua untuk meninggalkan berorganisasi, meninggalkan perkuliahan demi organisasi begitu. Jadi saya pikir kalau ada orang yang ataupun kader-kader di setiap organisasi yang meninggalkan kewajiban utama ya seperti ujian untuk berorganisasi, itu sudah melalaikan kewajiban dia dan juga sudah saya katakan sebagai pendusta kepada orang tuanya gitu. Karena dibiayai oleh orang tua ataupun harapan itu ditumpangkan oleh orang tua kepada dia sebagai penerus keluarga. Saya pikir demikian. Kemudian untuk waktu dan keuangan, ini menjadi apa ya, permasalahan klasik kalau untuk berangkat training ya, berangkat LK2, berangkat SC ataupun TI, berangkat LK3, itu nunggu dananya dari senior. Beberapa cabang itu nunggu dananya dari senior gitu. Ataupun kadang juga ada senior yang langsung menjadi donatur. Nah, saya pikir ini bagaimana dari seorang kader HMI itu memanage ya, dengan cara menabung. Iya, kalau kita bahasakan lagi manajemen itu apa ya, tentu kan memanfaatkan segala macam sumber daya alam, memanfaatkan segala macam sumber daya manusia. Nah, dua poin itu saja sebenarnya begitu. Bagaimana bisa memanfaatkan dua hal ini? Kalau seandainya mau berangkat LK2, nabunglah dulu. Kalau nggak bisa nabung kan, kamu kan bisa buka usaha. Buka usaha, mau jual apa? Jual pulsa, jual paket, ataupun rental alat-alat lah. Misalnya rental kamera, rental motor segala macam. Kamu bisa melakukan hal seperti itu. Camping bisa direntalkan gitu. Kemudian buka usaha di komisariat, itu banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan. Di KPP kan ada kan? Ada. Kewirausahaan dan pengembangan profesi kan. Nah, di kewirausahaan dan pengembangan profesi itu kan memang kamu kan dibangun sebagai orang yang bisa mengembangkan kewirausahaan. Kemudian nilai jual itu harus ada gitu. Kita harus punya brand. Jadi setiap kader HMI itu harus punya brand agar dia bisa memiliki nilai yang berbeda dari kader-kader yang lain gitu. Nah, contohnya dengan seperti ini, kau kan buka akun YouTube. Nanti kalau seandainya subscribernya naik dan viewernya naik, ini kan akan menjadi ladang keuangan bagi kawan-kawan nanti gitu. Kalau seandainya dengan adanya YouTube komisariat, nanti kalau seandainya ada nanti naiklah monetasinya, nanti ada uang masuk untuk komisariat. Nah, hasil uang inilah yang akan menjadikan peluang bagi kawan-kawan nanti untuk modal berangkat SC, berangkat LK2, berangkat LK3. Jadi tidak usah minta senior. Nanti kalau seandainya kamu minta senior, nanti perintahnya segala macam proses kita itu tergantung senior, bukan berdasarkan keinginan secara pribadi ataupun hati nurani. Nanti kalau panggil senior, Dinda, sinilah ngopi-ngopi dulu sama Kanda kan. Nanti kan independensi secara etis dan independensi organisatoris itu tidak bisa dijaga secara murni lagi. Karena kalau orang Minang mengatakan tempik lidah kita kalau sudah terhimpit itu tidak bisa membantah lagi kalau ada keburukan-keburukan yang sudah terjadi ataupun ada hal-hal yang rasanya di luar
kendali kita, di luar kendali konstitusi di HMI yang dilakukan oleh para senior, karena ada semacam keterikatan. Iya, ada semacam keterikatan, kita tidak lagi merdeka gitu. Nah, saya pikir sih bagaimana kita memanfaatkan segala macamnya yang ada, memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian bagaimana mementingkan skala prioritas tadi. Mana yang paling penting itu kejar dulu. Kalau seandainya penting ujian, kejar ujian. Jangan tinggalkan ujian demi berorganisasi. Untuk apa berorganisasi kalau meninggalkan segala macam kewajiban yang diamanahkan orang tua? Kalau cuma sekedar berhamil untuk eksistensi diri, tidak usah, mending kuliah saja. Saya pikir sih skala prioritas itu penting. Iya, sebenarnya kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, cuman kita tidak konsisten untuk skala prioritas, memanfaatkan orang. Kan dari kepemimpinan tadi, memanfaatkan orang, memanfaatkan sumber daya alam, ya kan dari kepemimpinan semuanya dibangun. Nah, saya pikir sih seperti itu. Mengutip kata dari Kakanda tadi, di mana manajemen ini merupakan sebuah alat lah yang memudahkan kita dalam mencapai sesuatu. Nah, tadi menarik, saya kutip sedikit, di mana kita harus menjaga amanah dari orang tua, yaitu kuliah menjadi prioritas dan organisasi. Kalau menurut saya bukan loyalitas, tapi kalau HMI itu menjadi kita harus totalitas, bukan sebatas loyalitas. Nah, dan pesan saya pada kawan-kawan, tolong diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan tolong juga di like dan juga share, komen. Jangan lupa share ya. Nah, masuk ke selanjutnya itu organisasi. Nah, organisasi sendiri kan merupakan wadah dalam kita berproses, kan Kanda. Nah, kalau menurut Kanda sendiri, apakah ketika kita hanya berkumpul dengan sekelompok orang itu merupakan organisasi? Kalau kita telisik secara teori ya, misalnya kita berdua berkumpul ataupun bertiga berempat berkumpul, apakah kita dikatakan ataupun bisa disebut sebagai organisasi? Kalau kita kembali kepada teorinya, itu tidak bisa dikatakan sebagai organisasi, karena ada syarat-syarat yang dikatakan sesuatu itu bisa dikatakan sebagai organisasi. Yang pertama ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, ada wilayah kekuasaannya, ada administrasi yang mengatur, ada aturan, kemudian ada lagi hal-hal penting yang rasanya tidak bisa dilupakan ataupun tidak boleh dilupakan, termasuk dari pengakuan dari lembaga ataupun pengakuan dari orang lain lah. Kalau negara kan pengakuan dari negara lain baru bisa dikatakan sebuah negara gitu. Jadi kalau kita hanya sekedar berkumpul, itu tidak bisa dikatakan sebagai organisasi. Begitu ya kan ya. Nah, ada pertanyaan dari salah seorang kawan gitu kan, dan apa sih beda komunitas dengan organisasi? Sedangkan di komunitas juga ada orang yang memimpin, ada bawahannya. Nah, menurut Kanda sendiri apa bedanya? Nah, dari pengalaman dan bacaan-bacaan yang saya baca, tentu seperti ini, saya menyimpulkan begini. Komunitas itu saya pikir merupakan organisasi. Kenapa saya katakan sebagai organisasi? Kita lihat lagi jenis organisasi ya. Jenis organisasi yang menyimpulkan ada dua. Yang pertama organisasi yang resmi, yang kedua organisasi yang tidak resmi. Nah, ada formal ataupun non formalnya begitu. Kita katakan organisasi yang resmi ataupun yang formal, tentu salah satunya tadi ada aturan, kemudian ada pengakuan dari negara lain ataupun pengakuan dari sebuah lembaga ataupun pengakuan dari negara. Kalau di organisasi kita di Indonesia tentu ada pengakuan dari negara. Contohnya kalau di organisasi kita di HMI ada pengakuan dari negara. Contohnya itu ada di-SK-kan oleh Kemenkumham, ataupun kalau di tingkat kabupaten dan kota diakui oleh Kesbangpol. Itu kita daftarkan organisasi kita Kesbangpol. Kalau tingkat kecamatan tentu kita laporkan kepada Pak Camat kan. Nah, kita masukkan ke kantor camat atau bupati kalau tingkat kabupaten, nah gitu. Tentu jalurnya melalui Kesbangpol begitu. Kalau tingkat kota dan kabupaten, saya pikir demikian. Jadi yang membedakan itu lebih kepada pengakuan secara lembaga. Jadi pengakuan dari lembaga itu menentukan dia menjadi organisasi resmi atau tidak begitu. Jadi kalau komunitas, apakah komunitas itu ada yang diakui? Ada yang diakui, tetapi tidak bisa kita katakan sebagai organisasi yang resmi. Kenapa
Kenapa? Karena tentu lagi kita lihat kepada konstitusi ataupun aturan yang ada dalam organisasi tersebut gitu. Contohnya kita di HMI ada konstitusi yang mengatur kan. Nah, di konstitusi itulah kita bisa berpijak, kita bisa menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi, dalam menjalankan roda pemerintah dalam organisasi. Kemudian pemimpin, kalau kita lihat di komunitas seperti komunitas Vespa, anak-anak pecinta alam, anak-anak pecinta lingkungan ya, kawan-kawan itu lebih kepada apa ya, pemimpinnya itu ditunjuk sebagai koordinator lah, saya pikir itu. Jadi kawan-kawan ada yang ditunjuk sebagai koordinator, tetapi tidak bersifat seperti organisasi. Kalau kita di organisasi ada melakukan sidang-sidang, ada penyusunan draft, penyusunan konstitusi, kita ada kongresnya, lebih terstruktur. Lebih terstruktur gitu. Tapi kalau untuk di komunitas itu mereka cuman seperti apa ya, gathering, gathering, kumpul-kumpul, bagi-bagi pengalaman, dan seperti sharing pengalaman saja gitu. Jadi tidak ada program pokok ataupun tidak dilegalkan program pokoknya, cuman otonomi sendiri untuk melakukan program pokok. Mau apa, mau bersih-bersih gunung, mau bersih-bersih lingkungan, silakan gitu, mau nanam pohon, ya itu saja. Jadi kawan-kawan gitu. Jadi membedakannya itu lagi kepada pengakuan dari lembaga. Itu saja saya pikir yang membedakan dengan komunitas. Tapi komunitas bisa dikatakan sebagai organisasi, tapi tidak organisasi yang resmi yang diakui oleh negara. Ya. Nah, mungkin sudah tergambar jelas bagi kawan-kawan semua apa beda komunitas dan organisasi. Nah, mungkin ada pertanyaan satu lagi, yaitu apa sih pokok paling penting dalam sebuah organisasi itu? Ini berat ya sebenarnya. Apa yang paling pokok dalam sebuah organisasi? Satu kata yang bisa saya sampaikan: administrasi. Yang paling pokok dalam sebuah organisasi adalah administrasi. Aturan ataupun konstitusi itu merupakan sebuah administrasi dalam sebuah organisasi. Karena kalau kita telisik secara sempit, ya, administrasi kan berhubungan dengan catat mencatat, berhubungan dengan surat menyurat, keuangan, apalagi segala macam berhubungan dengan catat mencatat, keuangan, dan hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kalau seandainya administrasi ini tidak duduk dalam sebuah organisasi, maka amburadullah organisasi tersebut. Nah, kita turunkan lagi dari administrasi tadi ada aturan. Nah, kalau aturan tidak ada dalam sebuah organisasi, ya mau apa, organisasinya apa gitu. Kalau di HMI kita punya konstitusi, ada AD, ada ART gitu kan, ada anggaran dasar yang gambarannya secara umum saja. Kalau ART gambaran secara menyeluruh sampai kepada hal yang bersifat teknis, itu diatur dalam anggaran rumah tangga di HMI. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan yang terbesit dalam benak saya, terkhusus untuk Kanda. Menurut Kanda Yudi sendiri, HMI itu apa sih? Ya, apa ya? Ini berangkat dari kata-kata dari seorang senior ya. Nama beliau Kakanda Abdalul Zikri. Beliau dulu Master saya. Masternya Isan ya. Betul. Beliau sekarang di LEMI PBHMI. Dulu beliau pernah di LEMI cabang Bukit Tinggi, kemudian naik di cabang sebagai PAO di cabang Bukit Tinggi. Nah, beliau mengatakan seperti ini: HMI itu adalah laboratorium orang-orang yang sukses. Nah, jadi orang-orang sukses itu banyak lahir di HMI. Kalau banyak lahir di HMI, ya bisa kita katakan HMI adalah dapur untuk orang-orang yang sukses gitu. Tapi kalau secara pribadi saya memandang HMI itu sebagai lembaga non formal untuk sebuah pendidikan. Karena saya berlatar belakang dari orang pendidikan, tentu saya dari kacamata pendidikan saya melihatnya HMI ini sebagai apa gitu. Jadi saya lihat HMI adalah lembaga pendidikan yang tidak formal, yang bagaimana menanamkan nilai-nilai keislaman lah lebih tentunya gitu di dalam diri setiap kader HMI. Kemudian dengan adanya pola pengkaderan yang terstruktur, 6 bulan setelah LK1, 6 bulan LK2, kemudian ikut kegiatan-kegiatan, lanjut lagi untuk SC, kemudian lanjut lagi pendalaman materi, lanjut ke LK3. Nah, dengan adanya jenjang pengkaderan seperti itu, itulah yang akan membentuk pribadi muslim
yang bisa memiliki karakter yang kuat sebagai umat Islam, sebagai generasi muda Islam gitu. Saya pikir HMI tidak terlalu wah ya. Tidak terlalu wah, maksudnya itu organisasi yang muluk-muluk, tapi saya memandangnya sebagai lembaga pendidikan. Tapi banyak orang tidak sadar ya kalau mereka dididik di HMI sebagai orang-orang yang memang yang memiliki ideologi Islam gitu. Jadi kalau coba tanya sama anak-anak HMI ya, ideologinya apa? Jadi kalau beberapa kawan-kawan yang baca buku kiri, nanti jawabnya ideologinya kiri. Tapi kalau ada yang sadar ideologinya apa, dia jawab ideologi saya Islam. Kalau memang benar-benar memahami mission HMI dan NDP, dia akan jawab ideologi saya Islam. Selanjutnya masuk pada kesimpulan Kanda ataupun closing statement. Mungkin Kanda bisa memberikan kesimpulan sedikit. Ya, kali ini kita masuk kepada kesimpulan dan juga mengintegralkan antara kepemimpinan, manajemen dengan TMO. Nah, kita lihat lagi kepemimpinan kan merupakan suatu sifat, kemampuan, jiwa yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, kita lihat lagi hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dari hadis Bukhari dan Muslim mengatakan kalau setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap yang kamu pimpin ataupun yang kamu lakukan itu akan ditanggungjawabkan. Nah, kemampuan yang dimiliki tadi itu ataupun seni yang kita gunakan tadi dari berbagai macam tipe, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 ya. Nah, dari tipe-tipe ini bagaimana kita menerapkannya? Untuk penerapan itu di organisasi. Bagaimana kalau kita tidak punya organisasi menerapkan itu? Ya, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena organisasi terkecil itu merupakan keluarga, kita sebut dengan keluarga. Organisasi terbesar itu adalah negara. Jadi penerapannya kan bisa kita terapkan dalam lingkungan masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan dari organisasi tadi itu, tentu kita punya alat, kita punya cara, kita juga punya seni. Itu seninya disebut dengan manajemen. Manajemen tentu ada fungsinya apa? Sebagai planning, sebagai organizing, sebagai controlling, sebagai actuating. Nah, yang empat inilah yang akan nantinya akan mensukseskan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian juga ada untuk keberhasilan itu diukur menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini juga menentukan bagaimana keberhasilan dari sebuah tujuan ataupun sebuah kegiatan dalam organisasi. Organisasi kalau tidak ada pemimpinnya, kalau tidak ada orang yang memiliki jiwa kepemimpinan ataupun seni dalam pemimpin yang baik, yang tidak memanfaatkan dan tidak menerapkan 6 gaya kepemimpinan tadi itu, ya organisasinya percuma saja gitu. Kegiatan-kegiatan dilakukan yang tidak akan maksimal, tidak akan mencapai target gitu kan. Mungkin dengan fungsi pemimpin sebagai komunikator itu akan lebih memungkinkan tercapainya kegiatan. Jadi kalau tidak ada komunikator yang baik, sebenarnya akan salah paham, kemudian akan menjadikan miskomunikasi ya. Ambiar semuanya kan, segala-galanya ambiar kan. Kemudian manajemen tadi, kepemimpinan, manajemen, organisasi, semuanya itu bagaikan dua mata koin ya, yang saling berhubungan, tidak bisa ditinggalkan antara satu sama lain. Kalau organisasi itu untuk pemimpin untuk organisasi harus dijalankan dengan kepemimpinan. Tanpa adanya manajemen, organisasi akan bisa dilakukan. Nah, tanpa adanya organisasi, jiwa kepemimpinan itu ataupun sifat yang dimiliki setiap orang tadi tidak akan bisa diterapkan, tidak akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak akan berkembang. Dari teori yang teori munculnya kepemimpinan itu ada genetis, sosial dan ekologis. Yang tiga ini tidak akan bisa diterapkan. Jadi saya pikir semuanya berhubungan, tidak bisa ditinggalkan. Dan jangan lupa juga kawan-kawan lihat ada ayat-ayat yang mengatakan tentang kepemimpinan, tentang manajemen, tentang organisasi. Itu kalau di kepemimpinan ada yang ayat-ayatnya berbunyi tentang manusia diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah fil ardh. Itu ya Al-Baqarah ayat 30. Nah itu untuk menyeimbangkan antara akal dengan nafsu manusia. Jadi mereka tidak semena-mena nanti. Kalau seandainya akal dan nafsunya tidak diseimbangkan, ya mereka sesuka hati saja. Tanpa adanya manajemen tadi, dan organisasi lagi.
Dalam manajemen ada ayat-ayat yang berhubungan faedah para tempat besar dari organisasi berkumpullah kamu, kata ayat dalam Al-Quran. Cari saja, saya tidak akan berikan kawan-kawan ayat ini itu di Google banyak. Dan dengan kawan-kawan yang mau follow up ataupun pembekalan ataupun penguatan materi, silakan cari isinya itu saja. Karena nanti ketika kawan-kawan screening di cabang lain akan banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang tidak terduga muncul dari cabang tersebut. Kita di organisasi mahasiswa Islam, himpunan mahasiswa Islam harus mengislamisasikan pengetahuan. Saya katakan demikian. Kenapa? Kita belajar KMO, tapi Islamnya tidak dapat. Bagaimana kita bisa mendapatkan Islamnya? Kita harus menghubungkannya dengan nilai-nilai keislaman. Itu kita akan ikuti dalam Al-Quran. Jadi saya pikir sih demikian. Mungkin sekian dulu dari pertemuan kita, yang mana materinya itu ya KMO ya bersama Kak Yudi, di mana saya berharap kawan dan saya pribadi mampu menerapkan ataupun mengimplementasikan nilai-nilai dari Bina Manajemen dan Organisasi. Nah, mungkin sekian. Satu lagi saya sampaikan pentingnya. Jadi kalau kita belajar KMO, kita tidak ikut dalam organisasi, itu sulit. Tapi kalau kawan-kawan menjadi pengurus dalam sebuah organisasi ataupun menjadi anggota dalam sebuah organisasi, KMO itu akan mudah dipahami. Tapi kalau tidak, dia akan hanya bersifat imajinasi saja dan semuanya tidak akan bisa diterapkan. Nilainya tidak akan kamu dapatkan. Teori tanpa aksi efektif ya kan? Ya. Nah, mungkin sekian dulu dari kita. Kita tarbiyahkan diri, tarbiyahkan hati, Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.